Sebelumnya selamat sore. Di sini kami dari kelompok 12 Agama Kristen akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang konsep Allah Tritunggal. Sebelumnya anggota kelompok kami ada beberapa. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Nathanael Calvinovadi dengan NIM 12012223295. Ada saya Dev Ariel Poru dengan NIM 15022220239. Saya Moses William Silona Fitupulu dengan NIM 120122317. Saya Michelle Natalia dengan NIM 1040123003999. Saya Olga Vanasiloy dengan NIM 1040123000512. Saya Jovan Augusto Purba dengan NIM 6070323000094. Nah, di poin pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari Allah Tritunggal itu sendiri. Jadi Allah itu pada dasarnya adalah Esa, yang dalam bahasa Ibrani itu memiliki arti kesatuan. Allah Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal itu bukan berarti Allah menjalankan ketiga perannya sebagai Bapa, Anak, maupun sebagai Roh Kudus. Namun, Allah Tritunggal itu memiliki pengertian bahwa Allah itu satu entitas, atau pada hakikatnya adalah satu, dalam tiga pribadi yang berbeda, yaitu Allah Bapa, Allah yang menciptakan atau Allah yang membuat, Allah Putra, yaitu pribadi yang menyelamatkan, dan Allah Roh Kudus adalah pribadi yang merawat dan memelihara. Sebagai manusia, kita tidak akan bisa mengenal Tuhan itu dengan sempurna. Namun, kita dapat mengenal Tuhan itu dengan benar. Hal itu dapat kita buktikan pada Nats 1 Yohanes 2 ayat 6, yaitu barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Dan dalam Yohanes 4 ayat 24, yaitu berkata demikian, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Michelle akan menjelaskan poin kedua, yaitu bukti keberadaan mengenai Allah Tritunggal. Pada Perjanjian Lama, Tuhan itu terasa jauh, abstrak, namun tetap berasa. Ia berwujud malaikat laki-laki, api, angin, dan lain sebagainya. Pada Perjanjian Baru, Tuhan itu sangat dekat. Bukti keberadaan dalam Alkitab mengenai Tritunggal ada pada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pada Perjanjian Lama ada pada Kejadian 1 ayat 26 dengan kata kunci kita. Kita dalam hal tersebut ialah ketiga pribadi Tuhan, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang ketiga pribadi tersebut menciptakan dunia ini. Pada Perjanjian Baru Tritunggal ada pada Yohanes 1 ayat 1-3 dengan kata kunci firman itu bersama-sama dengan Allah. Hal tersebut menyatakan pribadi Allah Anak dan Allah Bapa. Dan pada Matius 3 ayat 16-17 dengan kata kunci langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pada kejadian tersebut, kita bisa melihat bahwa ada tiga pribadi Allah yang hadir. Roh Kudus atau burung merpati, Allah Bapa atau suara dari surga, dan Allah Anak atau Tuhan Yesus. Pada Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, nama saya Moses, jadi saya akan menjelaskan siapakah nama Tuhan kita yang Tritunggal itu. Tertulis pada Yohanes 17 ayat 1 dengan kajian seperti berikut. Demikianlah kata Yesus, lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya
Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, kata di situ ada kata anak, lalu siapa? Nah, anak itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Lalu siapakah kata engkau di situ? Ialah Bapa, jelas. Lalu pada Yohanes 17:1 sebenarnya itu lagi Tuhan Yesus sedang berdoa untuk murid-muridnya kepada kita dalam tanda kutip ya, seperti itu. Nah, lalu pada kutipan Yohanes 17 ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, perihalalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, ada beberapa kata yang menarik dari penggalan ayat tersebut. Itu adalah pada awal-awal ayat 11, Yohanes 17 ayat 11, itu ada dan aku itu merupakan Yesus, dan kata mereka itu merupakan murid Yesus, yaitu kalau misalkan kita tafsirkan juga bisa ke kita. Lalu namamu dan ada kepadamu, nah itu merujuk kepada Bapa. Nah, dan ada satu kata lagi, satu kalimat, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Berarti nama Bapa yang telah diberikan kepada anaknya, yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus, yaitu yang kita percaya sampai saat ini. Lalu selanjutnya ada tertulis juga pada Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, melainkan di dalam Dia. Dia siapa? Adalah Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itulah nama Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Lalu selanjutnya ada prinsip memahaminya. Bagaimana kita memahami prinsip-prinsip Tritunggal ini? Yang pertama, Tuhan itu Esa. Jadi tertulis pada Ulangan 6 ayat 4 itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan pada Perjanjian Baru, pada Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan kita itu Esa. Di mana Tuhan itu Esa, dan Esa itu merupakan yang awal itu, seperti tadi rekan saya bilang, Esa itu berasal dari kata Ibrani itu Echad, di mana maknanya itu adalah kesatuan dari 3 pribadi, yaitu dari kesatuan dari pribadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam satu hakikat, yaitu Tuhan, bukan satu kesatuan, bukan satu peran satu ini, bukan seperti itu. Lalu yang kedua ada Alkitab menunjukkan Tuhan itu Esa berkali-kali. Pada awal Alkitab dibuka pada Kejadian 1, konsep Tritunggal itu sudah ada sebenarnya. Terlihat pada Kejadian 1 ayat 26, berbunyilah seperti berikut. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kata kita yang pada tadi, baiklah kita itu siapa? Yaitu ya Tritunggal. Ya tadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Dan pada Kejadian 1 ayat 1-3 itu pada kajian tersebut terdapat ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak atau Tuhan Yesus itu, dan Allah Roh Kudus. Nah, jika disinkronisasikan pada Perjanjian Baru, yaitu pada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang intinya apakah dari ketiga pribadi ini cuman pada Perjanjian Lama, apakah Bapak mengerjakannya sendiri? Tidak. Dan yang sebenarnya yang terjadi itu adalah tiga pribadi ini ikut serta dalam menciptakan dunia ini. Ya, pada Kejadian 1 ayat 2 terutama itu berfirmanan Allah, jadilah terang yang jadi gitu. Berfirmanan Allah pada firman itu pada Perjanjian Lama adalah masih berwujud roh. Pada Perjanjian Baru firman itu berwujud manusia, itu Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, sering kita salah pahami bahwa
ada yang pernah mendengar bahwa Allah Bapa sama dengan anak, anak sama dengan Roh Kudus. Itu salah. Nyatanya prinsip ini adalah Allah Bapa bukan anak bukan Allah Bapa, anak bukan Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus bukan anak, tetapi tiga pribadi tersebut itu dalam satu hakikat. Bisa dilihat dalam gambar tersebut, ya. Jadi di dalam prinsip ini kita perlu memahami bahwa Allah Bapa bukan anak bukan Allah Bapa, Roh Kudus bukan anak, terus Roh Kudus bukan Allah Bapa. Jadi jika memahami prinsip itu, kita menganggap bahwa tiga pribadi Tuhan merupakan satu kesatuan gitu. Kalau misalkan menganggap bahwa Allah Bapa sama anak sama ini kayak gitu-gitu sama gitu. Intinya kayak dibilang sama dengan bahwa kalau misalkan kita memberikan seperti itu, berarti mereka satu kesatuan, bukan kesatuan. Jika dibikin secara seperti ada model matematisnya, itu adalah Allah sama Allah Bapa sama dengan Allah Anak sama dengan Allah Roh Kudus. Itu bukan. Tapi kita bisa memandang prinsip ini seperti Allah Bapa bukanlah Allah Anak, bukanlah Allah Roh Kudus, akan tetapi sama dengan Tuhan. Jadi prinsip ini sering disalahartikan untuk menyerang umat kita. Jadi jika tidak mengerti, ya bisa aja kita berpaling mungkin kepada hal yang lain. Jadi intinya ketiga pribadi Tuhan itu ada dalam satu hakikat, yaitu Tuhan. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, prinsip yang keempat itu adalah eksistensi dalam doktrin Tritunggal itu tidak dapat dijelaskan dengan akurat dan digambarkan dengan akurat. Jadi maksudnya kalau kita memahami Tritunggal itu kan kepunyaan Tuhan gitu loh, kepunyaan yang di atas, sehingga kita tak bisa menjelaskan dengan akurat, dengan sejatinya tuh dengan benar-benar gitu loh, dengan benar-benar benar. Dan ini setidaknya kita mengenal sudah benar aja, kita sudah baik aja gitu. Jadi kita perlu memaknai bahwa Tuhan itu kita maha. Dalam kesatuannya Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus terdapat kuasa yang besar. Jadi Tuhan kita tuh dia maha kuasa, maha kasih, maha pengampun, maha segalanya lah, maha kuasa lah intinya. Nah, jadi karena dia bisa melakukan apapun yang di luar logika dan akal pikiran manusia, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan tuh kan bisa semuanya gitu loh. Nah, maka itu karena kita sulit untuk Tritunggal itu sulit dipahami, dan Tuhan itu maha kuasa, ya itulah kita sebut Tuhan gitu. Karena Tuhan mampu melewati batas akal dan pikiran manusia. Seperti berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, memperkenalkan, nama saya Olga Ivanasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang ajaran yang salah mengenai Tritunggal. Jadi yang pertama itu ada Unitarianism, yaitu ajaran yang mengatakan bahwa Allah itu terdiri dari 3 unit, yaitu unit Bapa sebagai pencipta, unit Anak sebagai makhluk ciptaan, dan unit Roh Kudus bukan pribadi. Lalu yang kedua ada Sabellianism, yaitu ajaran yang mengatakan bahwa Allah itu Esa, tetapi mempunyai 3 kepribadian yang berbeda-beda. Dan yang ketiga yaitu ada Tritheism, yaitu ajaran yang mengatakan bahwa Allah itu ada 3, bukan 1, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajaran ini yang paling sering dipakai untuk menyerang orang Kristen dengan tuduhan bahwa kita mempunyai 3 Allah. Berikutnya ajaran yang salah tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Slide-nya boleh diganti. Oke, jadi ajaran yang salah tentang pribadi Yesus Kristus yang pertama yaitu ada Ebionism, yaitu Yesus hanya manusia tetapi Yesus Kristus bukan Tuhan. Lalu yang kedua ada Docetism, yaitu yang berarti bahwa Yesus Kristus bukan manusia karena Yesus itu hanya Tuhan saja. Mereka menyangkal kemanusiaan Yesus Kristus. Lalu yang ketiga ada Arianism, yaitu mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi di dalam pribadi Yesus Kristus hanya ada unsur manusia saja. Lalu yang keempat ada Nestorianism, yaitu mereka yang menyangkal kesatuan natur ilahi dan natur manusia. Bagi mereka, natur ilahi dan natur manusia terpisah dari diri Yesus. Lalu yang kelima ada Eutychianism, yaitu menurut mereka kedua natur itu sama, padahal natur kemanusiaan dan natur keilahian itu bisa dibedakan. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu Apollinarism, yaitu mereka berkata kalau Yesus itu Tuhan dan Yesus itu juga manusia, tetapi di kemanusiaan Yesus hanya memiliki tubuh jasmani tanpa roh.
Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Kenalin, nama saya Ariel. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apakah Yesus adalah Tuhan. Nah, dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Pada ayat ini sudah terlihat jelas bahwa Allah Tritunggal ada pada momen ini, yaitu Allah Bapa yang menyampaikan pesannya melalui Allah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati kepada Allah Anak yang baru saja dibaptis. Nah, bukti selanjutnya ada pada Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Dari sini saja, kita sudah bisa mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan. Selanjutnya dalam prinsip 3 dikatakan bahwa Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi mereka adalah sama-sama Tuhan. Di sini dijelaskan dan dapat disimpulkan bahwa Yesus bukan hanya Allah Anak, namun Yesus adalah Tuhan Allah Tritunggal. Kesimpulannya adalah Tuhan itu maha besar dan tidak mungkin kita pahami dengan pikiran kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Jovan, kali ini saya akan membahas mengenai insight dari materi Tritunggal. Yang pertama, ada 1 dalam kehakiman, tapi 3 dalam pribadi. Dalam konsep ini, ada 1 Allah. Dia ada dalam 3 pribadi yang saling berkaitan. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini menyoroti kompleksitas dan misteri tentang keberadaan Allah yang sempurna dan tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh akal manusia. Yang kedua, ada kesetaraan dan kesatuan. Meskipun ada 3 pribadi, derajat mereka ini dianggap setara. Ini menunjukkan bahwa tidak ada derajat yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda. Mereka semua masih Allah yang sama. Mereka bekerja sama sebagai satu kesatuan dalam cinta dan harmoni yang sempurna. Yang ketiga, ada keterlibatan dalam penciptaan dan penyelamatan. Ketiga pribadi dalam Tritunggal terlibat dalam penciptaan dan penyelamatan dunia. Bapa menciptakan dunia, Anak turun sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia, dan Roh Kudus yang berperan sebagai memberikan penghiburan serta penyertaan. Ini menunjukkan peran yang berbeda-beda, tetapi saling terhubung di pekerjaan Allah dalam sejarah keselamatan. Dan yang terakhir ada mengenai komunitas dan hubungan. Pribadi-pribadi dalam Tritunggal hidup dalam hubungan sempurna, mencerminkan harmoni dan cinta yang abadi. Ini juga menekankan betapa pentingnya komunitas dan hubungan dalam kehidupan Kristen, karena umat manusia dipanggil untuk mencerminkan citra Allah yang bersatu dalam cinta dan persatuan. Kesimpulannya, pada dasarnya Tritunggal adalah 3 pribadi dalam satu hakikat, yaitu Tuhan. Dengan memahami Tuhan dengan benar, kita akan tahu kasih-Nya yang terus dilimpahkan kepada kita, sehingga kita harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Begitu besar kuasa-Nya untuk kita semua, patut kita sebut sebagai Tuhan. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait tugas video dari materi Allah Tritunggal. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.